itu pernah ngerasain yang namanya sekolah tapi nggak pakai sepatu. Kenapa? Nyeker. Nah itu apalagi kalau misalnya udah merasakan sakit perut. Yang paling dicari itu sawah. Kenapa sawah? Yang pertama mungkin apa ya, buduk. Kalau udah buduk kan kalau misalnya ini ya Penyakit kulit ya, penyakit iya. kulit. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi tentunya di sini bareng OBS. Apa itu OBS? Apa itu? Obrolan biasa saja. Hehehe. Yang pasti bersama saya dengan Dino dan rekan saya narasumber terbaik se-Indonesia. Siapa coba? Fatur. Patwik atau Pau. Aduh, itu nama dulu. Itu. Sekarang namanya apa? Panggil aja Fatur. Oh, Fatur. Oke, silakan bro. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah bro, baik. Baik sekali, alhamdulillah. Amin. Yo, yang pasti kita terangkan dulu dong biodatanya seperti apa. Halo semuanya, kenalin aku Fauzi Fatur Rahman, panggil aja Fatur biasa sebut. Iya. Kebetulan aku lahir tinggal di atas tanah dan di bawah langit. Iya betul. Di tepi apa? Di tepi pantai. Enggak juga sih, aku di bibir kawah Gunung Ciremai. Yes, mantap. Yang pastinya Anda pernah SD, SMP, SMA ya. Kita singkatkan aja. SD di mana, SMP di mana, SMA di mana. Oke, SD itu aku di SD Negeri 1 Kuningan. SD Pada Negeri saat 1 itu Kuningan. adalah salah satu sekolah terfavorit. Wow. Terus SMP ini aku 2 kali. Dua SMP. kali. Ya, sebenarnya bukan 2 kali, jadi pindah. DO atau gimana itu? Enggak, kebetulan aku kan dulu nyantri. Oh is. Ya, nyantri aku. Jadi ceritanya di SMP dulu. SMP dulu itu berarti kamu sampai kelas berapa itu di sana? Enggak ada sampai MTS. Oh MTS. Berarti MTS awalnya di Brebes. Di Brebes itu kurang lebih 3 bulan apa 4 bulan. Karena enggak betah dan kan waktu itu kan sambil nyantri juga. Akhirnya pindah ke Ciamis. Ciamis. Ciamis itu sampai selesai. Mondok dong di sana ya. Mondok juga di sana. Pesantren apa itu namanya? Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung. Al-Quran Cijantung berarti berbau-bau Al-Quran ya, hafalan Al-Quran ya, dan insya Allah. saat itu hafalnya berapa sampai berapa juz itu? 3 juz. 3 juz. Ya, tapi sekarang udah tinggal 1 juz lagi yang hafal lah. Plus surat Yasin gitu. Akhir-akhir Al-Quran yang pendek-pendek lah. Terbaik. Dia milih yang paling enak, simpel dan pendek ya. Itu. Dan paling mudah. Mudah dihafalkan ya. ya. Yang penting lulus. Iya kan? Lulus Lulus dong. Dengan nilai yang ya lumayan lah. Dibilang sempurna enggak, dibilang kurang enggak juga. Tapi sebelum beranjak ke SMK ya ataupun juga lulusan yang lain, pastinya ada pernah punya pengalaman yang di SMP kah atau di MTS kah atau di pesantren kah? Sebenarnya dulu waktu nyantri itu pengalaman yang paling berkesan itu karena emang waktu di Brebes ini ya, aku itu pernah ngerasain yang namanya sekolah tapi nggak pakai sepatu. Kenapa? Nyeker. Karena kelasnya itu masih pinggir kamar gitu. Jadi gimana ya? Dulu itu pesantrennya itu baru dibangun dan MTS-nya pun juga masih baru gitu. Masih baru dan itu masuknya swasta gitu. Iya. Oh gitu. Masuknya swasta ya? Iya, terus ngerasain juga yang namanya nggak mandi sampai 2-3 hari. Wow. Karena susah air di sana, saudara-saudara. Begitu. Oh, ternyata gitu. Iya, itu apalagi kalau misalnya udah merasakan sakit perut. Yang paling dicari itu sawah. Kenapa sawah? Karena di sawah itu banyak airnya. Oh, banyak airnya. Terus bisa membebaskan isi-isi perut gitu di sana. Itu. Aduh, tobat. Itu ya satu ya. Pasti kedua yang gak membuat Anda gak betah itu kenapa di sana? Yang pertama mungkin apa ya,
buduk kan kalau misalnya gini ya Penyakit kulit ya, penyakit iya, kulit. iya. Istilahnya itu kalau santri nggak kena penyakit kulit itu nggak kenaikan ilmunya. Tapi malah aku yang risih gitu. Oh gitu. Gatal sebadan-badan. Makanya pindah ke Ciamis. Ciamis pun juga sama kayak gitu. Oh sama. Sama, cuman kalau di sana itu lebih enak lah, lebih modern kan. Lebih modern di sana karena air ada di sana ya. Iya, air ada banyak berlimpah alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi ya lebih inilah, nyaman lebih ya? jalan lebih nyaman gitu. Oke. Ciamis itu. Mungkin barangkali di SD-nya punya hal menarik masa kids. Masa-masa kids. Oke. Masa-masa kids ya. Aku ini sebenarnya cerita yang terlalu memalukan itu kan untuk saya diceritakan. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi mules. Oh, yo. Waktu zaman SD itu yang namanya berak ke kamar mandi itu adalah hal-hal yang tabu. Iya, ya betul. Betul kan? Malu. Betul. Malu. Ya, betul, Padahal itu kan pintu kan ditutup kan. Iya. Hal-hal yang tabu dan malu gitu. Waktu itu aku tahan, ternyata apa? Berak di celana. Ini harus disensor tentunya ya. Ini kejadian kelas berapa ya? Kalau nggak salah kelas 4. Kelas 4. Kelas 5 SD aku. Itu udah disunat. Udah lah. Oh, berarti udah beranjak ke dewasa tentunya ya udah disunat. Ya, padahal beranjak ke dewasa itu umur 17 tahun, Pak. 17 Iya. tahun. Oh iya. Kalau segitu tuh meskipun udah disunat tapi tetap aja masih suka main pinci, main gitu. dia masih ya. kecil lah. Masih kecil. Masih kuman. Masih kuman. Ada lagi yang hal menarik di SD? Banyak sebenarnya, cuman aku lupa karena itu kan udah lama tahun-tahun lalu. 2008 itu aku baru lulus. Mengenal cinta di kelas berapa? Di sekolah SMTS kah atau di SD kah? SD. Wow, di SD bro. Mengenal cinta itu dari SD, cuman nggak berani buat menjalin hubungan. Karena ya namanya gimana ya, masih kids ya. Iya masih kids lah. Beda kan sama yang sekarang kan udah sekarang pro dong. Pro. Kalau zaman aku sih masih apa tuh butiran debu gitu. Butiran debu. Berani pacaran itu malah MTS kelas 2. Kelas 2 MTS kelas 2 itu aku pacaran beberapa kali, terus habis itu putus. Waktu itu posisinya di pesantren dan itu pun juga waktu udah pindah ke Ciamis. Iya. Tentunya cinlok dong ya. Cinta lokasi. Iya, cinta lokasi. Karena kan waktu di Brebes itu kita yang namanya kelas perempuan dan laki-laki itu dipisah. Kalau yang sekarang yang Ciamis, yang di Ciamis itu laki-laki sama perempuan itu digabung. Kelasnya. Jadi kita lebih sering berinteraksi gitu. Ya, berarti saking sering berinteraksinya ada yang kecantol tuh. Apalagi sama adik di kelas. Dede gemes. Oke, yang pasti kenalnya itu pada saat gimana dan di mana? Apa tuh? Itu sama yang cinta pertama itu. Di pesantren. Oh, di pesantren. Iya, saat acara kah pertama ketemunya itu? Kalau di sana itu ada yang namanya tamrinan setiap minggu. What's wrong yang namanya tamrinan itu artinya apa? Setiap bulan itu namanya ada tamrinan. Tamrinan itu jadi kayak jadi sebuah acara, tapi acaranya itu menunjukkan kreasi-kreasi kita gitu loh. Tiap daerah, misal contoh ini untuk daerah Kuningan, Cirebon, Indramayu. Terus ada daerah Majalengka, ada daerah Ciamis. Ciamis pun juga enggak semuanya Ciamis, dipisah lagi, ada Ciamis Utara, Ciamis segala macam lah. Dipecah lagi. Nah, waktu itu kebetulan aku itu sebagai MC. Oh, moderator. Aku tuh MC itu udah jiwa-jiwa MC itu udah tumbuh tertanam dari sana ya. Iya dong. Jadi dari situ kebetulan dia tampil itu nyanyi dan kebetulan dia itu suaranya bagus. Jadi di situ aku deketin aja. Awalnya ternyata dari sana sebuah acara tamrinan. Ya, yang pasti pertunjukan di pesantren ya. Di pesantren ya. Terus lulus 2000 berapa itu aku lupa, masuk SMK. Enggak, berarti menjalin hubungan dengan dia itu sampai kapan? Itu singkat banget, itu cuman kurang lebih
8 bulan lah. 8 bulan. Iya 8 Wow. bulan. Terus aku itu kan waktu kelas 2 terus naik kelas 3 itu aku punya lagi itu masih santri baru juga waktu itu. Itu orang Pangandaran dulu. Aku gak tahu ya yang namanya kalau pacaran SMK, SMA atau STM ya disebutkan itu, aku tabu banget dan tahu banget itu pacarannya kayak gimana. Aku gak tahu ini pacaran di santri itu kayak gimana. Apakah Jadi gini, lewat surat kah? Nah, iya, Atau- jadi lucu gini. Kalau zaman SMK itu kan kita udah modern lah. Iya, pakai iya, betul. waktu itu kan udah pakai BlackBerry, udah pakai ini SMS. Dulu kita enggak. Kita bikin satu buah buku. Bukunya itu kita bungkus pakai kertas kado. Ya? Itu di depannya itu dikasih tulisan apa ya namanya, kayak misalnya aku sama pasangan aku itu pakai tanda love segala macam. Wow. Dan di situ tuh kita saling berbalas itu dari buku itu. Misalnya aku nih balas bikin buku nih, Iya, bikin apa tuh. tulisan. Iya. Terus aku kirim ke dia bukunya. Berarti Gitu. semua curahan hatimu ditulis di sana. Ada, iya, Oh. ditulis di sana. Terus sampai ke sana itu dengan comlang kah atau teman kau kah atau gimana? Iya, sama teman juga. Kadang kalau misalnya sekarang mau ketemuan nih disebutnya itu kan, kalau kita ini kalau zaman sekarang kita ini meeting itu rapat. Yes. Kalau di sana itu kalau yang namanya meeting itu ya udah ketemuan gitu. Oh. Apel gitu. Gitu. Jadi bahasa gaul pacaran di sana itu meeting gitu. Mau meeting dulu sama si A gitu kan. Udah ketahuan. Kayak gitu. Dan pacarannya pun ya begitulah apa ya namanya, seperti pacaran anak muda. Biasanya kayak sayang-sayangan segala macam. Iya. Kayak Tapi gitu. lewat ucapan aja ya. Ya, lewat ucapan aja. Hanya perasaan saja. Perasaan, ucapan dicurahkan dalam Iya, tulisan. Dan konyol itu kalau pacaran itu kita paling di ruang kelas ya kan. Di ruang kelas. Iya. Oh, berarti sampet ya. Megang tangannya pun cempet. Megang tangan. Iya pastilah itu megang tangan dulu. Oh, gitu. Aku tuh emang santri tapi Ya, bukan santri-santri meskipun gimana ya? lulusan santri tapi bukan disebutnya santri gagal ya. Jadi kayak karena nggak ada santri gagal menurut aku. Iya, iya. Apa ya namanya ya, santri rock and roll lah gitu. Iya, Karena betul. ibadah jalan ya maksiat jalan. Stereo. Iya. Kalau di audio mau stereo Iya, itu. jadi harus balance antara putih dan hitam gitu. Waduh. Ambil yang baiknya, buang yang Dia jeleknya buang ya. yang buruknya, iya. Wajib itu. Ini cuman pengalaman pribadi aja. Yes, pastinya ya. Pastinya kalau udah yang namanya apa pesantren itu ada reuni. Ada. Pernah ketemu pada saat reuni? Pernah 2000 berapa 16 kalau nggak. 2016. Aku udah kuliah. Oh, udah kuliah. 2017 2016an lah. Oke. Saat masuk kuliah tuh tahun berapa? 2015. 2015. Oh, Karena aku kan telat 1 tahun ya di SMK-nya, karena begitu lulus SMK itu aku kerja dulu. Oh iya ya. Kerja dulu terus baru masuk kuliah. 2017 itu aku reunian, berangkat ke daerah Ciamis, itu ketemuan lagi. Iya ya. Ketemuannya dengan si dia langsung. Iya, itu reuni akbar waktu itu. Jadi reuni semua akbar, angkatan semua itu ada angkatan, di sana. ya. Dan jujur aku lupa dengan mukanya waktu itu. Dan dia menyapa aku dong. Wow. Setelah lama tak jumpa 8 bulan ya. Oh, 8 bulan. Katanya udah 8 bulan hubungan kamu atau Oh berapa? iya. Ya, 8 bulan. Hubungannya Ya. 8 bulan. 8 bulan ya, berarti kan itu apa namanya udah bertahun-tahun lah semenjak putus. Oh iya semenjak putus Semenjak itu udah putus. bertahun-tahun kamu Iya. lupa ya, dan Iya. akhirnya dia menyapa lagi. Iya. Dan mengingatkan lagi memori kamu tentang Enggak juga sih. Ya kayak ya udah biasa aja, cuman say hi aja, nanya kabar segala macam, ya udah. Pas Oke. reuni itu aja. Yang pasti sampai sekarang gimana? Masih kontak? Enggak. Oke, lost contact ya. Lost contact, Oke, karena sip. dia sebenarnya sempat minta nomor WhatsApp. Aku kasih waktu itu ya nomor WhatsAppku yang belakangnya 102. Ya. Cuman waktu itu handphoneku hilang, jadi ya udah. Ya udah ya, Lost contact. lost Iya. contact sampai sekarang. Sempet dia ngehubungin lewat Instagram, cuman gak aku balas juga. Oh, Apain juga iya. nggak jelas. Karena aku sudah menjalin hubungan Gitu dengan ya. seorang wanita Nah, yang gitu kalau udah ada spesial. yang baru, udah. seperti itu. Oke, hanya masuk di memori dan pengalaman Anda. Nah, ya. itu dia. Sip, itu berikutnya pasti masuk ke STM SMK ya. SMK Kenapa masuk SMK gak SMA?
Dulu itu sempat ditanyain sama mama, kamu lebih suka ke bidang apa? Aku ngomong aku mau, tadinya kan mau dimasukin lagi ke pesantren. Iya, tadinya. iya. Terus aku bilang aku nggak mau, kata Iya. gitu. Pengen ke sekolah umum. Dan mama bilang nanyain mau ke apa? Kamu suka ke apa? Aku bilang ke komputer. Iya, iya betul. Terus kebetulan ada rekomendasi masuk SMK 3, jadi ya udah masuk di SMK 3. Iya, berarti Anda itu masuk ke yang ngasih rekomendasi itu siapa? Temen kah atau Kebetulan itu tuh ada salah satu guru di SMA 3, SMA 3 Kuningan merekomendasikan kalau emang suka dengan komputer dan emang punya basic di sana ya masuk aja ke SMK 3 gitu. Iya, siap. Gitu. Jadi ya aku masuk aja ke sini Dari SMP mana waktu dulu? Dulu SMP itu SMP MTS apa? MTS di Brebes itu Asyam Surya. Asam namanya. Suryan, oke. Di Ciamis itu 2 kali dia ganti nama. Yang waktu aku masuk itu dia Al-Quran. namanya MTS Al Islam. Sejanang Ciamis itu ganti nama pas aku udah masuk kelas 3. Kelas 3 MTS itu ganti nama jadi Harapan Baru. Oh, Harapan Baru. Iya. Terus habis itu ya udah masuk SMK. Oke. seperti itu. Apakah ada teman dari sana masuk ke sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Sendiri, benar-benar sendiri. Terus pada saat masuk yang paling nyaman kesan pesanmu kesan pada saat masuk SMK 3 itu gimana tuh? Berat. Awal-awal. Berat. Sebelumnya itu tahu nggak yang namanya SMK 3 seperti apa? Enggak. Blank, sama sekali blank. Bahkan waktu tes masuknya aja itu kaget. Disuruh lari 5 putaran waktu itu. Iya. Kepala harus botak. Iya betul. Terus ditindik bukan ditindik, dicek tindik kan. Iya, cek tindik, tato dan tato tes kan. Fisik pokoknya. Itu kaget karena aku pikir ini sekolah umum apa sekolah militer. Iya betul. Gitu kan. Sekolah umum apa sekolah militer. Jadi ya udahlah, tapi ikutin aja, tapi alhamdulillahnya lolos gitu. Alhamdulillah. Dan waktu itu juga kalau nggak salah ada tes psikologi juga kan. Iya betul. Iya ada psikologi juga. Iya. Dan masuknya lewat apa itu, zonasi kah kayak TM kah atau apa waktu itu? Mandiri sih. Mandiri. Oh, iya. Sip. Mandiri. Berarti langsung milih multimedia tentunya langsung ya. pilih multimedia. Jadi waktu itu pilihan satunya multimedia, pilihan duanya itu audio video. Audio video. Teknik Karena audio video. sukanya komputer ya. Karena sukanya komputer, jadi ya udah main di situ aja lah. Kayak gitulah. Yang paling berkesan lagi pada saat masuk sekolah pastinya ada dong di MOK atau di camping. Oh, ke Semaptaan. Itu gila sih, ke Semaptaan itu. Mungkin teman-teman yang nonton di sini yang anak-anak dari SMK 3 sekarang belum tahu ke Semaptaan waktu zaman kita gitu kan. Betul. Itu kan sama tentara langsung militer. ya kan. Itu yang namanya jam 5 pagi itu udah masuknya sangat-sangat telat. Wow, jam 5 pagi bro. Harus jam berapa kamu datang? Dan itu udah disuruh jalan bebek. Jam 5 pagi itu dari gerbang sampai ke lapang. Sampai ke lapang. Wow. Jalan bebek. Bayangkan bro. Dijemur sampai dengan jam 5 sore di tengah lapang. Itu udah pendidikan bener-bener udah kayak apa namanya militer, muka pecah-pecah balik dari situ. Udah. Enggak apa ya. Soalnya kan aku itu belum mengenal yang namanya sun cream. Iya. Kalau udah mengenal sun cream mungkin enggak bakal tuh yang pecah-pecah tuh. Gitu kan. Sun cream. Aduh. Biasanya cuci muka aja, tapi Iya sun kan? cream sekarang ya. Iya, itu sampai perih, kulit pecah-pecah, bibir pecah-pecah, bibir ya kan. Ya sampai semangat hidup pun pecah-pecah. Aduh, ada hal menarik pada saat ke Semaptaan, barangkali disuruh jadi maskot kah atau apa? Enggak, kalau maskot enggak. Waktu itu tuh maskotnya kalau nggak salah Toto dari Toto. TKR. Toto TKR. Toto, disatukan tah? Jadi kan itu ada 5 batalion. 5 batalion. Kebetulan aku itu di batalion kelima. Dan batalion kelima itu dipimpinnya sama si Toto itu gitu, dari TKR. Iya. Pindah ke eskul barangkali ya. Ekstrakurikuler itu pernah masuk ke apa aja? Aku punya cerita menarik tentang ekskul nih. Iya, betul. Aku kan waktu di MTS itu pernah ikut pramuka. Iya, pramuka. Pramuka itu aku sempat sebagai pemimpin pramuka itu kan waktu MTS itu Pratama namanya. Pratama. Ya. Dan kebetulan waktu itu masuk SMK itu aku tertarik lagi buat masuk pramuka nih. Iya, Bantara tentunya. Iya, Bantara ya kan. Aku masuk sana, terus aku pikir ngapain sih capek-capek, udah bukan waktunya gitu loh.
Itu setelah masuk atau belum masuk? Lagi ibaratnya lagi dikumpulin, ikut rapat segala macam. Iya, Itu kan rapat sampai beberapa kali kan, Iya. itu buat ngasih pengumuman ini itu. Terus pas yang terakhir itu aku mikir, dah ngapain sih ikut yang kayak gini gitu loh. Jadi ya udah akhirnya nggak ikut. Sempat ditanyain juga kenapa mundur, aku bilang bete kataku. Aku cuman bilang gitu aja. Nggak ada alasan lain, aku cuman bete gitu aja. Bete. Alasannya cuma bete. Dan akhirnya aku nemuin yang namanya waktu itu SP Radio kan. SP Radio. SP Radio karena aku tertarik dengan bidang penyiaran juga, komunikasi. Penasaran ini orang yang siaran radio itu kayak gimana sih? Iya, Gitu betul. Akhirnya ya udah masuk ke dunia itu dan ternyata enak gitu. Jadi yang pertama tuh enaknya studio itu tempat persembunyian. Iya kan? Tempat persembunyian. Lalu tempat kabur ketika malas upacara ataupun juga malas senam. Cut itu. Jangan dituruti, jangan diikuti. Lanjut. Terus tempat ketika bibir lagi asem-asemnya. Pantesan tiap sorok ada kuntung, ada rok. Terbaik. Terus kalau anak-anak yang lain kan kalau misalnya bibir asem kayak ke WC, ke kamar mandi gitu kan. Betul. Sembunyi-sembunyi sambil deg-degan takut ketahuan. Ya aku sih nyantai aja deh sambil ngopi sambil apa. Aduh, baru ketahuan sekarang. Terus juga SP Radio bisa jadikan rumah kedua juga karena dulu kan di SP Radio itu aku sering nginep kan, sering tidur juga di sini sama waktu itu sama Jarwo, si Pajar itu kan, sama Yogi, ada Riko juga, ada si Dwiki juga, terus si Nunu, terus Dandi, masih banyak lah. Masih banyak. Iya, masih banyak dan teman-teman lainnya juga. Hal menarik di radio itu apa? Pada saat siaran kah atau banyak fansnya kah? Ini aku boleh sebutin. Yo. Hal yang paling membuat aku menarik itu adalah ketika aku mempunyai pacar anak SMK. Di pondok punya cinlok, di SMK punya cinlok. Iya. Aduh. Itu yang bikin aku kaget karena emang gini, jadiannya pun lewat video call. Oh. Aku waktu itu lagi nginep di kampus. Kebetulan kita video call ngobrol-ngobrol, sering chattingan, terus habis itu ya udah pacaran aja. Cuman gitu aja, ya udah pacaran. Wow. Jadi sesingkat itu kah? singkat itu. Oh. Jadi berarti di SMK belum pernah merasakan apa pacaran dong tentunya ya? Pacaran udah pernah waktu itu sama orang Jawi. Satu, terus kedua putus sama yang anak radio ini. Sama yang anak radio, habis itu udah. Oh, berarti 2 kali ya? 2 kali. Oh, yes. Zaman tapi itu aku udah kuliah sih sebenarnya. Oh. Tapi kan waktu aku kuliah itu kan aku masih sedikit aktif di sini. Enggak dong, kita pasti ngobrolnya waktu SMK dulu. Iya. SMK berarti pernah sekali. Pernah sekali berarti jatuhnya. Jatuhnya sekali. Dan itu sebentar, cuman itu kan fans radio kan. Oh, tadinya. fans radio tentunya. Wow. Pantesan itu kan jadi fans ada nomor di save ya. Abis itu enggak, kita ketemuan dulu. Oh, ketemuan dulu. Kita ngobrol, terus habis itu ya udah jadian. Seangkatan atau adik kelas? Jatuhnya berarti adik kelas. Beda 1 tahun waktu itu. Wow. Beda 1 tahun, terus habis itu ya udah putus. Ya udah nggak pacaran lagi. Nama di radio itu namanya siapa? Fau. Pau. Kenapa ngambil nama Pau? Karena nama depan. Iya, Pauji ya, Pau ya. Terus juga emang di kelas biasanya dipanggilnya Fau gitu. Oh, ya gitu. Udah aku bawain aja karena udah kebiasaan juga. Iya. Jadi brandingnya, personal brandingnya kayak gitu. Iya, betul. Terus aku kuliah. Beres kuliah itu aku di Universitas Sudai Gunung Jati. Gunung Jati. Ngambil jurusan apa itu? Komunikasi. Ilmu komunikasi, tapi fakultasnya ilmu sosial, ilmu politik. Oh. Jadi fokus aku itu waktu itu ke bidang humas masyarakat. Iya.
Wow, tentunya ini menarik lagi nih. Pada saat kuliah pastinya politiknya kental banget ini. Aduh. Apalagi yang namanya humas ya. Ya gimana ya? Ya begitu ya. Ya begitu Gimana ya. Sebenarnya aku nggak mau bahas kalau misalnya tentang politik, cuman ya gitu ya. Gimana ya? Udah terlibat, Iya, udah pernah terlibat di dalamnya. Iya, pernah jadi ketua lagi. Pernah jadi ketua, Iya. ketua bukan ketua organisasi sih, jadi kayak ketua divisinya, ketua ketua divisi. divisinya. Aku 2 kali jadi ketua divisi di internal kampus sama di eksternal kampus. Oh, gitu. Masa KKN di mana tuh waktu dulu? Wah, itu ujung Cirebon. Di ujung Cirebon. Ujung Cirebon itu udah gimana ya? Susah lah itu jelasinnya. Karena aku pun juga di situ agak menderita ya. Menderitanya karena kurang apa? Sebenarnya gitu. bukan menderita gimana karena jauh dari rumah juga, Oh, iya. jauh dari rumah. Terus yang kedua emang posisinya kita itu salah buat pilih posko. Oh, gitu. Jadi Emang ada posko-poskonya gitu. ada posko KKN waktu itu kan ada berapa 12 orang apa ya kalau nggak salah. Oh iya. Itu dari satu posko itu laki-laki perempuan itu Oh, berarti gak disatuin. Disatuin. dijadiin satu rumah. Itu kita ngontrak satu rumah, cuman mungkin karena kita salah ngontrak rumah jadi ke air agak susah gitu. Iya. Jadi kadang kalau mandi atau nyuci tuh kita ke pom bensin dan lumayan jauh gitu. Cuman jauh ngantri juga ya. Kalau ngantri sih nggak terlalu, cuman jauh aja Jauh jaraknya. aja. Lumayan lah. Biasanya KKN itu merempukan atau menghasilkan sesuatu gitu. Menciptakan lingkungan masyarakat yang produktif. Lebih tepatnya seperti itu. Karena waktu itu kita itu apa ya, temanya itu untuk pemberdayaan masyarakat, kayak gitulah. Pemberdayaan potensi yang ada di daerah tersebut. Kebetulan waktu itu potensinya itu ada kacang hijau sama padi. Cuman padi waktu itu lagi nggak nandur gitulah bahasa ininya ya. Jadi lagi musim-musimnya kacang hijau. Jadi ya udah kita naikinnya di kacang hijaunya aja gitu. Di sana itu Anda mempunyai produk kah, dikemas terus dikasih nama, dikemas, tapi nggak tahu sekarang. Dulu itu saat itu ya dikasih nama, dikemas, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggaknya kayak gitu. Karena setiap tahunnya itu kan tempatnya itu kan berbeda-beda gitu. Kita di sana cuman menciptakan aja, selanjutnya nanti diteruskan sama masyarakat, itu aja sih. Jadi membuka peluang aja kalau dari kami gitu. Humas itu berarti kental dengan yang namanya demo. Demo aku pertama kali di Bandung, guys. Kenapa tuh bisa ikut serta dalam itu? Karena kan ketua juga ya. Enggak, aku waktu itu masih belum sebagai belum di tingkat ketua, karena waktu itu aku masih di tingkat bawah tanah. Ya, di Human. Humanisme. Jadi waktu itu aku diajak, ayo Ya, ikut katanya. Kemana? Ke Bandung. Ya udah ayo. Akhirnya aku ke Bandung, ikut bawa motor ke sana tanpa tahu ada apa. Oh, berarti gak dikasih tahu. Gak dikasih tahu, kita cuman kita ada acara konsolidasi. Ya. Waktu itu di salah satu universitas terkemuka. Aku gak bakal nyebutin ya namanya. Itu pokoknya teman-teman yang nonton mungkin dari Unsogati tahu sendiri. Konsolidasi, pas kita ke sana ternyata kita ketemu dengan Sri Bintang Pamungkas waktu itu yang dituduh makar. Terus ada Rieke Diah Pitaloka. Oh iya. Dan beberapa tokoh politik lainnya gitu. Waktu itu kita nimbrung di sana ngobrol tentang ya 1 tahun kepemimpinannya Bapak Jokowi JK waktu itu kalau tidak salah ya. Iya. Setelah itu ya udah berapa hari, 4 hari, dan di hari terakhir itu kita melaksanakan demonstrasi di depan gedung sate. Wow. Gitu. Dan ramenya itu karena kebetulan pas aku demo sama teman-teman itu pas sekali Persib Bandung itu juara ISL kalau nggak salah. Jadi makin rame aja, ditemenin sama para Viking gitu. Jadi seru aja lah. Iya, seru-seru. Dia mengikuti demo, ikut demo. Kalau Viking sendiri tuh kalau untuk demonya enggak, cuman emang kita pas
pulang itu berpapasan. Oh, berpapasan. Berpapasan. Oh, Jadi gitu. yang tadinya orang-orang yang demo itu jadi malah kita tuh terbawa suasana gitu sama euforia Iya. ini pendukungnya Persib Bandung waktu itu. Iya, sip. Itu di demo ya. Dan mahasiswanya juga dulu tuh emang hampir dari seluruh Indonesia juga. Oh, Dari gitu. Papua, pokoknya dari Aceh segala macam, dan kita kenal lah sama saling kenal. Dan waktu itu juga setelah demo di sana itu sempat ada 2 orang mahasiswa dari Aceh itu dia menginap di kampus kami kayak gitu. Seperti itu. Mantap, menarik ini. Menarik sekali. Tapi aku nggak mau sih ngebahas itulah. Iya, karena udah lewat juga Karena sih. udah lewat juga dan terlalu sensitif untuk dibahas. Iya. Dan aku belum siap untuk Nino. Nino. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Iya, pastinya banyak sekali ya yang udah terjadi di kehidupanmu. Kayaknya setelah KKN itu pasti ada yang namanya sidang ya. Sidang KKN. Menariknya pada saat sidang KKN itu gimana? Tapi sebelum ke sidang, ini aku mau sedikit cerita tentang kehidupan aku waktu kuliah. Boleh? Boleh. Waktu kuliah itu aku sempat kerja di salah satu radio. Wow, berarti kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Iya. Jadi itu aku tuh pengen jangan sampai aku jebol dari 107,8 FM Radio Kuningan. Itu malah mantul gitu. Kalau ini tuh kalau pisau itu nggak diasah lagi. Iya. Akhirnya ya udah aku masuk tuh di radio, kerja di sana. Bayarannya nggak terlalu besar, cuman lumayan lah gitu. Lumayan. Saat itu lagi dibutuhkan penyiar atau kita yang nyari pada saat itu? Lagi dibutuhkan penyiar. Lagi dibutuhkan penyiar, kamu masuk ya? Aku masuk, aku tes segala macam, dan itu pun juga sampai beberapa tahap tesnya. Jadi nggak ini, jadi akhirnya ya udah diputuskan aku masuk di sana. Saat itu pesertanya banyak yang daftar. Ada kurang lebih 4 orang. 4 orang. Saingan 4 orang dan dari situ aku yang masuk aku aja sendiri. Oh, Satu orang. terbaik. Itu karena emang menang di pengalaman juga sih waktu di radio kayak gitu. Betul. Dan pada saat itu bawain acara apa itu? Banyak dangdut. Genrenya dangdut. Tarling waktu itu. Oke. Cuman emang tarling itu aku cuman sempat bertahan 2 minggu karena emang bukan nggak paham sih, cuman nggak masuk ke gaya bicara aku aja. Iya, gitu kan. karena itu kan banyak kan bahasa Jawanya ya. Iya. Karena Cirebon itu ada Jawa kasar, ada Jawa keraton ya. Terus ada juga karaoke, bawain karaoke juga pernah. Tapi aku juga itu nggak lama bawa acara karaoke karena nggak masuk juga di aku. Karena aku bukan tipe seorang penyanyi gitu kan. Masuknya di dangdut berarti ya. Dangdut, pop Indo waktu Pop itu sama Indo. Pop Indo itu kebanyakannya pop Indo karena aku tuh selain Indo itu jam siar aku di genre lain itu sedikit. Gitu. Lebih sedikit gitu. Dangdut pun juga aku cuman bertahan 2 bulanan kalau nggak salah. Nama acara, biasanya nama acara itu ditentukan oleh dari radionya atau kita yang nyari? Dari radionya. Dari radionya. Dan kalau misalnya itu kan harus menyesuaikan dengan tema yang kita bawain. Ya, kayak gitu. Setiap acara itu ya itulah harus menyesuaikan. Iya. Namanya Pau-Pau lagi atau yang lain? Fatur. Yang tadi awal sekarang yang akhir di sana ya. Fatur aku, dan nama Fatur itu terbawa sampai sekarang. Karena kenapa aku bawa nama Fatur? Jadi itu ada sejarahnya. Aku ngerasa risih ya Kak sama temen. Dulu kan di kampus juga aku sebut Fau-Fau gitu. Pau-Pau ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa risih kok gue disebutnya Fau-Fau, terus jadi malah dibelokin Iya, gitu kan. betul. Jadi daripada gitu mending ya udah aku bawa Fatur aja nama aja. Fatur. Jadi aku bikin personal branding sendiri gitu. betul. Personal branding lagi. Tapi emang beberapa teman kampus karena memang personal brandingnya udah Fau gitu. Sampai sekarang kalau ketemu itu pasti manggilnya kayak gitu. Masih Pau-Pau. Ampun, bukan kata aku. Fatur. Iya. Tapi kalau ketemu sama pendengar Ya, itu betul. sampai sekarang kan kadang suka ketemu juga sama pendengar. Sama pendengar Itu fans. iya, kadang ada si Fatur nih, ada Fatur gitu. Iya, kayak betul. gitu. Jadi kalau misalnya aku ke Cirebon kadang kalau misalnya lagi lapar nih jadi udah tahu tujuannya kemana Iya, nih betul. kayak gitu. Jadi ya intinya kalau misalnya kesana itu yang pertama itu ngarah gratis atau Iya, diskon betul. gitu kan.
Itulah kalau udah ternama ingat terus ya sama fans ya. Iya sampai sekarang kayak gitu. Tapi ada hal menarik pada saat membawakan acara dangdut ya itu. Ada hal menarik ya? Biasa aja sih kalau dangdut karena apa ya namanya, kalau untuk dangdut sendiri mungkin aku masuk di acaranya, cuman untuk pembawaannya sendiri mungkin menurut pendengar itu agak kurang. Kalau aku kan memang lebih sukanya di pop gitu, ya? lebih pop, jadi lebih bisa menjelaskan tentang isi lagu, Iya. tentang segala macam. Iya. Tapi kalau di dangdut aku kurang. Apalagi kalau dangdutnya dangdut slow itu kayak pengen tidur aja udah. Iya betul. Doang dangdut original ya. Iya, udah pengen tidur aja udah itu bawaannya. Jadi mending dengerin lagu pop Indo yang slow daripada dangdut yang slow gitu. Dalam presentasi biasanya yang namanya penyiar radio itu erat banget dengan yang namanya fans. Fans di dangdut dan fans di pop itu kebanyakan mana tuh? Dangdut lah. Karena dangdut. gini, kenapa aku bilang dangdut? Karena kebanyakan untuk pendengar dangdut itu umur 25 ke atas, sedangkan untuk pop itu umur 17. Remaja ya. 17 sampai 20 tahunan. 20 tahun remaja ya. Remaja. Nah, sedangkan sekarang radio sendiri itu dari tahun ke tahun itu pendengarnya makin berkurang. Iya betul. Karena Iya kan? tergantikan oleh yang Tergantikan lainnya. oleh TV, karena banyak ada televisi. Spotify, ada Joox dan lain sebagainya. Itu kan tergantikan lah. Jadi sekarang lebih mudah untuk mendengarkan musik tanpa iklan gitu. Iya betul. Ya jadi paling kayak gitu, lebih banyaknya di dangdut kalau untuk fan sendiri. Bahkan aku pernah bawain satu buat tema, bawain lagu pop. Itu nggak ada sama sekali yang komentar. Itu pernah satu kali itu, dan aku dari situ tuh kapok aku. Berapa jam siarannya? Tergantung. Sekarang kalau misalnya aku hari-hari biasa ya, hari biasa itu Enggak, aku, itu yang waktu komentarnya enggak ada. itu 2 jam untungnya. 2 jam. Normal. Itu untung 2 jam, 2 2 jam, jam. Bro. 2 jam. Tapi emang ketutupnya itu sama iklan ya. sama kalau di sana itu Jingle ada apa ya? jingle ya, ada jingle, terus ada juga yang iklan yang dibaca itu Ya, kan, betul, dan lain sebagainya. Itulah ketutupnya sama itu. Jadi Kita nggak terlalu aku jenuh bawain ya. aja yang jadi nggak terlalu jenuh juga kayak gitu. Kadang aku timpa lagi yang biasanya 2 lagu masuk, 2 lagu masuk, sekarang jadi 3 lagu masuk kayak gitu aja. Jadi biar nggak boring juga pendengar kayak gitu. Betul. Berapa tahun di radio? 1 tahun. 1 tahun. Nah ya 1 tahun, karena waktu itu tuh aku ketahan. Kenapa aku cuma 1 tahun? Sebenarnya waktu itu pengen diterusin, cuman karena skripsi waktu itu, terhadap skripsi aku pengen fokus dulu, pengen cepet-cepet kelarin kuliah. Jadi ya udah aku putuskan buat keluar. Gitu, buat fokus di skripsi. Skripsi, gitu. oke. Skripsi dulu. Berarti wisuda itu tahun berapa itu? Wah, akhir 2019. 2019. Akhir. Akhir 2019. Akhir banget itu, soalnya begitu aku beres wisuda itu aku tuh langsung kena COVID. Langsung kena COVID. Oh iya, itu 2019. 2020 kan, Ya 20 awal itu kan langsung, mulai COVID. langsung kena COVID. Itu 2 tahun kan, itu kita nggak bisa kemana-mana, itu susah. Iya. Kayak gitu. COVID dan ikut serta ya dalam penanganan COVID ya. Nah, itu pernah ikut juga dalam penanganan COVID-nya gitu. Dan ya begitu, pernah ngerasain yang namanya pakai baju astronot. Disebutnya baju astronot. Itu sekali pakai kah atau bisa dipakai beberapa kali untuk? Sebenarnya bisa dipakai beberapa kali, tapi karena untuk menjaga agar enggak tertular, karena posisinya waktu itu penyakitnya emang benar-benar mudah menular, jadi begitu setelah dipakai langsung dibakar. Langsung dibakar. Dan kita pun juga mandi kah atau jelas. ada ramuan apa untuk Enggak, langsung mandi, enggak boleh kemana-mana dulu, langsung mandi. Kayak gitu. Tentunya itu dibagi-bagi ya. Anda posnya bagian daerah mana kah atau daerah mana? Aku kebetulan di daerah Sindang Agung. Oh, Sindang Sindang Agung waktu itu. Berapa orang itu waktu itu? Wah, banyak itu, dari apalagi waktu bulan Juli ya, Juli 2021 itu kan satu hari itu yang meninggal gara-gara COVID itu bisa sampai 5-6 orang kan. Enak gak sih kerja di sana? Kerja sebagai petugas Enggak. COVID? Enggak. Oh, gak disebutkan. Karena bukan gak disebutkan, emang benar gak enak karena stigma masyarakat jelek. Oh iya betul. Kita itu kadang suka dipandang sebelah mata. Kayak ditekan sama masyarakat, gini-gini, disangkanya hoax gini-gini. Ya aku nggak tahu masalah hoax itunya kan. Yang penting
di sini aku bekerja sesuai dengan SOP aku. Prosedur. Jadi masyarakat mau ngomong gimana ya udah terserah gitu. Yang penting jangan pernah menghalangi rezeki orang lain, itu aja sih. Betul sih. Kalau masuk pesan dari aku gitu. Sip ya. Oke, berarti berapa tahun tuh menangani COVID? 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahunan lah kalau nggak salah. 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun kurang berapa bulan itu aku lupa. Di 2021 2022 pastinya kamu udah berbisnis ya. Berbisnis. Aku kebetulan punya bisnis awalnya itu kan emang yang orang tua awalnya. Orang tua itu udah memulai merintis bisnis itu dari aku SMP. Oh, SMP. Karena aku gregetan kayak kok gak mau berkembang Iya. gitu. Akhirnya ya udah. Betul. Kebetulan aku punya relasi, aku punya ilmu. Betul. Ya udah aku akhirnya naikin aja itu di bisnis orang tua aku. Dan sekarang naikinnya seperti apa? Apakah disebar lewat medsos kah? Kita di marketnya aja. Marketplace aja. Terus memanfaatkan relasi-relasi biar nanti kalau misalnya ada acara perusahaan segala macam itu untuk membeli produk itu bisa ke kita gitu. Wih, mantap. Kayak gitu aja. Saat ini lagi bergelut di bidang apa? Saat ini masih bisnis. Masih bisnis. Kebetulan kemarin itu aku coba-coba bikin bisnis ini bawang goreng. Iya. Kenapa aku bisnis bawang goreng? Karena yang nyeleneh itu lebih dicari. Betul. Iya. Meskipun bisnis bawang goreng sebenarnya bukan hal yang nyeleneh, banyak bisnis bawang goreng yang bisnis di bawang Kuningan goreng itu banyak sekali ya. Teraju. Cuman kan kalau misalnya kita hitung-hitungan, apalagi untuk memulai bisnis itu untuk bawang goreng sendiri itu sebenarnya lama. Tapi aku berani, kenapa? Karena menurut aku melanjutkan ya. Bukan melanjut, jadi menurut aku bisnis bawang goreng ini punya potensi yang bagus ke depannya gitu. Kayak gitu. Apalagi sekarang ini banyak sekali penjual-penjual kayak bakso segala macam yang emang membutuhkan bawang goreng gitu. Ya udah aku coba aja lah gitu. Nekat gitu. Dan sekarang ini alhamdulillah dalam 2 minggu aku kan jalan itu udah 1 bulanan. Ya 1 bulan ini tuh udah terjual hampir 1.000 pieces. 1.000 pieces. Ya. Wow, lewat marketplace ataupun juga apa itu? Pertama marketplace juga, terus lewat media sosial. Media sosial juga. Media sosial itu pasti, terus relasi juga. Karena kan diwadahi sama ada yang namanya komunitas, ada yang namanya inilah teman-teman dari LSM gitu kan. Jadi ya udah aku manfaatin itu aja. Terbaik. Dan kemarin juga aku baru selesai seminar kewirausahaan dan pembicaranya itu dia itu salah satu inilah, aku nggak mau nyebutin siapa orangnya karena berbau politik. Siap. Intinya dia itu pengusaha tambang, dia punya beberapa perusahaan. Dia ngajarin aku untuk berwirausaha, usaha triknya agar bisa lebih besar lagi. Dan target aku itu insyaallah tahun depan itu pengen punya outlet gitu. Amin. Semoga aja. Dan masih nyaman di sana, semoga aja. Iya, tapi mungkin bulan Oktober itu yang magangnya nanti bukan aku, nanti di offer ke orang lain dulu. Karena bulan Oktober itu aku udah mulai sibuk di Tangerang, ada beberapa kegiatan, jadi mungkin nanti aku di Tangerang diemnya gitu. Iya, betul. Apakah ada harapan ke depannya setelah ini? Setelah bergelut di bidang bisnis ini? Harapan ada ya. Pertama ya pengen berumah tangga dong. Sudah pasti dong. Karena aku jomblo guys. Jomblo, aku udah punya pacar guys. Ini pacar aku juga lagi dengerin. Aduh. Ya. Jujurlah padaku bila kau cinta padaku. Gitu ya. Terus ya harapannya ke depannya itulah bisa sukses semuanya lah. Amin ya Allah. Khususnya secara materi gitu. Ya. Itu aja sih. Ya, saya sih berharap semoga cita-cita kamu jadi terlaksanakan. Amin, ya, tercapai semuanya. Amin. Sekaligus cepat dihalalin sama penghulu. Amin. Doanya aja biar gak terlalu menunggu lama. Barangkali ada kesan pesan untuk penyiar radio kah, atau si pengusaha bisnis kah, atau
kepada siswa-siswi kah atau kepada siapapun? Siswa-siswi. Yang Anda pilih aja salah satu itu. Siswa-siswi, radio atau bisnis. Kalau bisnis aku masih belajar, jadi aku juga masih butuh masukan. Ya. Kalau untuk radio karena aku udah nggak bergelut di bidang Radio. radio. Ini untuk siswa-siswi atau juga buat remaja aja Ya, ya, gitu, gimana? umum lah. Pesan aku jangan mudah terlena dengan kebahagiaan duniawi. Wis. Karena sekarang ini aku perhatiin tuh terlalu banyak orang yang khususnya siswa-siswi ya, kayak ikut balapan liar Iya, segala betul. macam. Itu nggak ada gunanya, malah membuat celaka. Ya. Daripada kayak gitu lebih baik ngulik lah, ngulik terus belajar, punya visi ke depannya mau kayak gimana, mau kerja di mana, harus punya targetan kayak gitu. Jadi jangan sampai ya udah kumaha engke lah. Karena pemikiran kumaha engke teh gitu, kumaha engke teh orang kita tuh nggak bakal tahu ke iya, depannya betul. itu apakah satu detik kemudian gitu, satu Meninggal. detik kemudian kita masih bisa nafas Ya. gitu kan. Jadi harus punya target dulu kayak Ya, gitu. beras. Ya, betul. Oke, sip, terima kasih atas waktunya. Udah, Terima ini tuh kasih. segini Udah. doang. Terima kasih, Katanya terima mau kasih. cerita horor. Oke, jadi Terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses Amin, ya. amin, Terima amin. kasih. Siap. Pemirsa OBS, terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. bye. Oh, poho.